Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan hari ini kita belajar tentang himpunan. Himpunan yaitu kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Contoh, untuk lebih jelasnya kita lihat, manakah di antara berikut yang merupakan himpunan? Yang pertama, kumpulan siswa yang berkacamata. Berarti jelas kita melihatnya memang betul siswa itu berkacamata. Kemudian ini merupakan himpunan. Yang kedua, kumpulan siswa perempuan. Jadi jelas kita mana itu siswa yang perempuan. Kemudian yang ketiga, kumpulan siswa yang tinggi di kelasmu. Nah, siswa yang tinggi itu tinggi berapanya kita akan tidak tahu, berarti itu tidak jelas. Jadi bukan merupakan himpunan. Yang keempat, kumpulan gambar dinding yang indah. Berarti yang indah itu kita tidak tahu yang seperti apa betul-betul dia indah. Berarti tidak terdefinisi. Berarti bukan himpunan. Yang kelima, kumpulan hewan berkaki 4. Berarti kita tahu dia mana yang hewan yang berkaki 4. Berarti dia merupakan himpunan. Kemudian penulisan himpunan. Yang pertama memakai huruf kapital. Yang kedua dihubungkan dengan tanda sama dengan. Yang ketiga menghubungkan kurung kerawal dengan seperti ini. Yang keempat antara anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, memakai huruf kapital sama dengan kurung kerawal, kemudian memakai tanda koma. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya, menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan ada 3, yaitu mendaftarkan anggota. Contoh A 1, 3, 5, 7, yang B 1, 2, 3, 4. Yang kedua dinyatakan dengan kata-kata. Contoh A sama dengan bilangan ganjil yang kurang dari 9. Bilangan ganjil yang kurang dari 9, 1, 3, 5, 7. Kemudian yang B, 4 bilangan asli yang pertama, yaitu 1, 2, 3, 4. Itu dengan kata-kata. Kemudian yang ketiga dengan notasi. Contoh A, yaitu X, di mana X kecil dari 9, X bilangan ganjil. Berarti 1, 3, 5, 7 itu kecil dari 9. Kemudian ada lagi A sama dengan X di mana X kecil sama dari 7, X bilangan ganjil. Yang kecil sama dari 7, 1, 3, 5, 7. Berarti ini notasinya, boleh juga. Kemudian yang B sama dengan X di mana X kecil sama dari 4, X bilangan asli. Yang kecil sama dari 4, 1, 2, 3, 4. Atau boleh juga X di mana X kecil dari 5, X bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita lihat himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota yang dilambangkan seperti yang ini atau yang ini, atau seperti 0 yang dicoret. Contoh, bilangan asli antara 2 dan 3. Berarti tidak ada bilangan asli antara 2 dan 3. Makanya anggota dari A itu adalah himpunan kosong. Boleh seperti ini atau yang ini. Berikutnya kita lihat himpunan semesta, yaitu himpunan yang membuat semua anggota yang dibicarakan yang dilambangkan dengan huruf S besar. Contoh A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang semestanya itu bisa juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pokoknya seluruh yang A itu ada di dalam S. Boleh yang lainnya bilangan asli. Seluruh yang A ini semuanya ada pada bilangan asli. Kemudian boleh juga bilangan cacah. Seluruh anggota yang A ini 1 sampai 8 ada pada bilangan cacah. Kemudian yang berikutnya himpunan bagian. Contoh anggota A 1, 2, 3, 4, 5, 6, anggota B 2, 3, 4, 6, anggota C 4, 6. Jadi kalau kita lihat B dengan A itu seluruh anggota B ada di A. Berarti B itu merupakan bagian dari A. Kemudian C dengan B, seluruh anggota C itu ada di B. Berarti C itu merupakan bagian dari B. Kemudian A dengan B, A itu apakah bagian dari B? Itu bukan. A itu bukan bagian dari B karena yang satu itu tidak ada di B. Itu contohnya. Nah, angka 5 tidak ada di B. Berarti A bukan bagian dari B. Ini penulisannya. Kemudian anggota himpunan. Kita lihat A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1 merupakan apakah anggota dari A? Ya, 1 itu ada di A. Berarti anggota dari A.
Kemudian 7 itu merupakan anggota dari A ya. 9 itu apakah anggota dari A? Berarti angka 9 tidak ada di sini. Berarti cara penulisannya seperti ini. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.